Baik, sudah Pak. Ya, baik. Sesi berikutnya sebenarnya kita akan mendiskusikan materi yang dipresentasikan melalui penayangan 2 video tadi. Tapi waktu kita itu tinggal 6 menit. Semua sudah isi daftar hadir ya. Sudah, Pak. Sudah. Ya. Sudah, Pak. Baik. Waktu yang 6 menit ini mungkin akan lebih baik saya kasih kesempatan kepada Anda sekalian. Barangkali ada pertanyaan yang disampaikan ke saya. Kemudian karena kita tidak sempat untuk mendiskusikan materi, maka materi tadi kita jadikan sebagai bahan untuk penugasan. Kalian kan ada 13 kelompok ya. Jadi masing-masing kelompok mendiskusikan 2 materi tadi. Kemudian hasil diskusinya dibuat laporan tertulis dalam bentuk LTK, laporan tugas kelompok. Seperti yang dulu pernah dibuat 1-6 itu. Nah, waktu untuk penugasan ini selama 1 minggu, jadi sampai hari Senin minggu depan itu harus sudah selesai. Masing-masing kelompok mengirim LTK-nya ke email saya. Ya, baik. Saya kira tugasnya itu ya. Baik. Kemudian waktu yang ini tinggal 5 menit. Silahkan. Anda mau bertanya apa tentang materi tadi? Saya beri waktu. Silahkan. Mohon izin Pak, ingin bertanya. Ya, silahkan. Pak, apakah boleh mazhab itu dicampur-campur? Apa? Apakah boleh mazhab itu dicampur-campur, Pak? Oh iya, iya. Terima kasih, Pak. Baik, jadi istilah mazhab itu dalam sejarah pemikiran Islam itu adalah asal maknanya metodologi berpikir dalam baik memahami ayat Al-Quran maupun hadis atau menggunakan kandungan ayat Al-Quran maupun hadis untuk menentukan hukum suatu permasalahan yang terjadi di dalam kehidupan ini. Jadi penekanannya dari aspek metodologinya. Karena itu ada banyak mazhab, tadi sudah disinggung oleh Pak Maqsid, di bidang tauhid atau akidah, ilmu kalam, ada banyak mazhab. Di bidang syariah, baik ibadah maupun amalah, kemudian juga atau fikih, itu juga banyak mazhab. Di bidang akhlak dan sampai kepada tasawuf juga banyak mazhab. Nah, dikategorikan dengan mazhab karena secara metodologis itu telah memenuhi kriteria proses berpikir metodologis dalam bidang-bidang ajaran Islam tersebut. Jadi kalau beda satu dengan yang lain, tadi sudah singgung ya, itu hal yang wajar sehingga masing-masing harus saling memahami dan saling menghormati. Karena itu dalam mazhab tidak ada istilah yang paling benar atau yang paling salah. Karena posisinya sama. Karena itulah kemudian di dalam ilmu usul fikih itu ada sebuah kaidah yang menyebutkan atau yang berbunyi al-ijtihadu la yunqadu bil ijtihad. Mazhab dalam berijtihad itu tidak bisa dibatalkan, disalahkan oleh mazhab yang lain karena posisinya sama. Nah, tetapi tadi sudah singgung
ada proses berpikir yang salah, yang sesat kalau tidak metodologis atau kalau tidak menggunakan metodologi yang diakui dalam bidang-bidang tertentu tersebut. Sehingga hasilnya dianggap sebagai sebuah pemikiran pribadi. Kalau itu ternyata bertentangan dengan kaidah atau nilai-nilai atau pokok-pokok ajaran Islam, maka diakui itu pemikiran yang salah. Dalam istilah pemikiran Islam, pemikiran yang salah yang tidak metodologis tadi, itu disebut firqah, atau kalau dalam bahasa populernya, sekte. Jadi bukan aliran, bukan mazhab lagi. Nah, kemudian kalau kita berada dalam mazhab tadi yang secara metodologis sudah diakui kebenarannya atau keabsahannya tadi, maka orang boleh dalam satu masalah memilih mazhab tertentu, umpamakan bidang fikih. Dalam masalah tertentu dia menggunakan mazhab Syafi'i. Tapi dalam masalah yang lain dia menggunakan mazhab Hanafi. Dalam masalah yang lain lagi dia menggunakan mazhab Maliki. Dalam masalah yang lain lagi dia menggunakan mazhab Hambali. Dalam pemikiran Islam itu boleh-boleh saja. Sepanjang pemilihan itu didasarkan pada keyakinan bahwa mazhab yang dipilih itulah yang tepat untuk diamalkan atau untuk diterima. Jadi bukan hanya karena ingin cari mudahnya saja gitu loh. Nah, memilih atau mencampur mazhab-mazhab dalam pengamalan ajaran Islam, dalam istilah pemikiran Islam disebut talfiq. Itu boleh. Tapi bukan nyari mudahnya ya, tapi karena keyakinan bahwa dalam masalah tertentu, mazhab itulah yang diyakini tepat. Begitu? Baik, terima kasih Pak penjelasannya. Oke, silahkan. Mungkin ada yang lain. Satu kesempatan lagi kalau ada. Cukup? Tidak ada? Ya. Mungkin sudah cukup ya, Maharani ya, dan yang lainnya. Cukup, Pak. Kalau sudah, jadi saya ingatkan, masing-masing kelompok mendiskusikan materi tadi, kemudian hasil diskusinya dibuat secara tertulis dalam bentuk LTK. Kita beri waktu selama 1 minggu. Jadi sebelum kita mulai kuliah hari Senin minggu depan, itu semua harus sudah mengirim LTK-nya ke email saya. Baik, kalau begitu, Maharani, nanti setelah ini tolong diunggah sekalian ke PMU itu ya, Maharani ya. Iya baik Pak. Baik, saya tutup ya. Untuk LTK-nya itu kita berbeda judul atau dalam satu LTK aja Pak? Satu LTK saja karena ini kan materinya sama. Oke, baik Pak, terima kasih. Ya. Baik, kalau gitu saya tutup. Sekian, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.